Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita, iman kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 11 ayat 25. Saya bacakan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan siapa memberi berkat. Artinya siapa mau berbagi berkat, siapa mau memberkati orang lain, dikatakan dia akan diberi, bukan hanya berkat yang sama, tapi diberi kelimpahan. Lah ini loh, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Bahkan ada Amsal juga katakan ketika seseorang itu berbuat baik kepada orang-orang yang miskin, orang-orang dalam kesusahannya, ya, justru dikatakan bahwa ia seperti memiutangi Tuhan yang akan membalaskan kepadanya. Lebih lagi ini dikatakan, siapa banyak memberi berkat, yang kayaknya sedikit ya, dia mau berbagi berkat, memberi berkat bagi orang lain, diberi bukan hanya banyak berkat, tapi yang namanya pemberian Tuhan sampai kelimpahan. Luar biasa. Jadi karena Tuhan tidak pernah berhutang, ketika engkau mau menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan percayakan kepadamu berkat yang lebih lagi, sampai disebut kelimpahan. Jadi intinya Tuhan ingin supaya kita nggak egois dengan diri kita. Termasuk dalam doa-doa kita seringkali, Tuhan aku minta ini itu, Tuhan aku minta berkat-Mu. Ya, sekarang coba belajar untuk kita bisa bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Gak salah doa minta berkat, gak salah. Tetapi coba berdoa memberkati orang lain. Loh, belum ada padaku, ya sudah minimal dari mulai berdoa memberkati orang lain. Apalagi ketika ada berkat dalam diri kita, kita bisa berbagi, kita bisa memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, maka ada alasan Tuhan untuk memberikan kepada kita kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Artinya sekali lagi bahwa kepedulian kita kepada orang lain itu akan berbuah
kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ketika kita mau melakukan apa yang baik, contoh tadi memberi minum kepada orang, kita pun diberi minum. Ketika kita mau memberi berkat kepada orang lain, kita pun diberi berkat. Bahkan diberinya sampai namanya kelimpahan. Kelimpahan itu artinya bukan hanya cukup. Kelimpahan itu bukan hanya banyak, tapi sampai meluber gitu ya. Kalau saudara mengisi gelas diisi air itu sampai airnya tumpah keluar karena penuh. Luar biasa kan? Ya, tapi sekali lagi motivasi kita harus murni. Jangan motivasinya, wah aku mau kelimpahan, makanya aku mau memberi berkat. Dan ini udah menurut saya nggak murni. Yang murni adalah apa? Ini kebenaran, that's okay. Ya, lakukan saja apa yang dikatakan firman. Memberi berkat bagi orang lain, peduli dengan orang lain, menolong orang yang kesusahan, memberi minum orang. Ya, memberi minum bisa diartikan juga memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Nah, dengan demikian maka janji-janji firman boleh terjadi dalam hidup kita. Kita nggak usah ngeklaim itu, kita nggak usah menggugat kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Nggak perlu. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah lupa akan apa yang Dia firmankan. Kita nggak perlu menggugat, loh Tuhan, aku sudah berbuat baik kok aku belum menerima yang lebih baik lagi. Aku sudah memberi berkat kok aku nggak terima kelimpahan. Nggak perlu kita menggugat itu. Justru kemurnian hati dan motivasi yang benar, ya, bukan ingin balasannya, tetapi kita melakukan dengan tulus karena kasih. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka yang lain-lainnya itu Tuhan yang akan kerjakan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Jangan hanya puas untuk terima berkat, tetapi mari jadi berkat bagi orang lain. Ya, jangan puas cukup untuk kita mengalami mukjizat, tetapi belajar untuk kita menjadi mukjizat bagi orang lain. Jangan cukup untuk kita terima sesuatu, tetapi belajar untuk kita memberi bagi orang lain. Karena sesungguhnya kalau kita dipercaya Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan yang akan mempercayakan lebih lagi berkat kepada kita. Kalau kita mau jadi saluran bagi orang lain, maka saluran itu akan terus diisi. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan, sesungguhnya kita melakukan untuk diri kita. Saat kita melakukan untuk orang lain, karena Tuhanlah yang akan mengerjakan sesuatu bagi hidup kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pelajaran firman-Mu hari ini Tuhan. Yang mengajarkan kami untuk kami tidak egois, hanya memikirkan berkat bagi hidup kami sendiri. Tetapi kami belajar berani memberi berkat bagi orang lain. Karena kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan mengalirkan berkat itu atas hidup kami sampai kelimpahan. Dan kami akan terus melakukannya yang serupa. Supaya dengan semua itu nama-Mu dimuliakan. Dan biarlah motivasi hati kami Tuhan adalah murni karena kami mengasihi, bukan ingin menerima sesuatu yang lebih, tetapi sungguh karena kemurnian hati. Selebihnya Engkau Tuhan sendiri yang akan memberi yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.